وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار والترياق الأغيار ومفتاح باب اليسر سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. فقال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال في آية أخرى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نحل والد ولده خيرا من أدب حسن. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. المكرمون والمحترمون المكرمات والمحترمات، أخص بالذكر أخي بالله ولله Ustaz Muhammad Syarif SPDI. Semoga Allah berikan sehat walafiat, panjang umur, dan terus bisa membimbing kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Para alim ulama, para tokoh masyarakat, para hujjah, para orang tua yang mohon maaf kami tidak sebutkan namanya satu-satu, insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami kepada para jemaah. Bil khusus juga guru kami ABG Haji Syarif Mat Najih Al-Hafidh beserta seluruh Dewan Guru Mudzakirin Ihya Ulumuddin yang hadir di kediaman guru kita Ustaz Muhammad Syarif. Semoga beliau juga sehat walafiat, panjang umur, dan terus memberikan manfaat kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya hadir di sini dihubungi oleh Ustaz Yahya untuk kemudian bisa silaturahim di Masjid Nurul Ihsan, ya Pak. Hakikatnya saya pengen silaturahim aja, datang ke sini kagak buat ceramah, karena pantangan betul kayaknya saya pengen ceramah sementara ada guru-guru kami terkhusus ABG di Syarif Mat Najih. Cuma karena imtisalan lil amr begitu ya, sebagai bentuk menjalani perintah daripada kita punya guru Ustaz Muhammad Syarif, akhirnya mau nggak mau ini saya berdiri. Jadi mohon maaf dan mohon izin para bapak ibu jamaah kalau berdirinya saya dianggap kayak menggurui. Jadi sebenarnya nggak menggurui. Nanti kalau ada salah keliru langsung tegur aja, karena posisi saya kayaknya ini setelah saya lihat jamaah yang hadir, saya kayaknya anak ini jatuhnya atau adik gitu ya. Jadi kayaknya kurang pantas betul kemudian kalau menceramahi istilahnya senior-senior yang pengalaman rumah tangganya udah lebih dulu dan pengalaman ilmunya jauh lebih dulu. Jadi ini mah cuma belajar muhadarah aja gitu ya. Nah Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya Faisal Fahmi ini sahabatnya Ustaz Muhammad Syarif di Mudzakarah Ihya Ulumuddin. Saya orang Babelan, datang kemari silaturahim. Pernah
waktu itu main ke daerah-daerah sini, ada temen gitu, kata di saya WA, ternyata benar rumahnya masih di sini gitu, kirain kepindah gitu. Pada kesempatan pagi hari ini saya berapa menit itu? Kuliah terserah atau nggak tahu saya tadi. Setengah jam aja kali ya, ntar kalau ada Abah Yai biar beliau yang nyambungin nanti insyaallah. Bapak-bapak jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya teringat seorang ulama abad ke-8 kalau nggak salah, namanya Al-Imam Ibnul Jamaah. Al-Imam Ibnul Jamaah itu mempunyai kitab namanya Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim. Kalau kita terjemahkan bebas itu kitab sama kayak kitab Taklimul Muta'allim Syekh Ahmad Az-Zarnuji ya. Itu berbicara tentang adab-adab, akhlak-akhlak, etika-etika kita sebagai guru dan sebagai murid. Kalau merujuk kepada kitab-kitab tersebut, entah Taklimul Muta'allim kah itu, atau karyanya Mbah Yai Hasyim Asy'ari apa itu? Adabul Alim wal Muta'allim. Roman-romannya saya ini nggak pantas, karena kalau cari syarat-syarat di situ, di antaranya kita ini sebagai jamaah ayyahtarallahu ta'ala fi ikhtiyari mu'allimihi. Di antara kita berthariqah mencari seorang guru, berguru dengan seorang alim, itu dikatakan kita setidaknya sudah bermunajat sholat istikharah. Bapak-bapak istikharah nggak kayak mengundang saya? Kenapa? Karena seorang guru ayuk tada itu segala tindak tanduknya bakalan jadi figur, bakalan jadi contoh. Karena 1000 kebaikannya guru, kebaikannya kiai, kebaikannya para pengajar terkadang nggak kelihatan. Sama satu keburukan yang mereka perbuat. Contoh, Ustaz Syarif kagak pernah absen buat mimpin Burdah Al-Madih, nggak pernah absen buat sholat subuh berjamaah. Itu ketika beliau bilang, para bapak, para ibu jamaah, mari kita baca Burdatul Madih, mari kita sholat subuh berjamaah. Beliau sudah menyatakan, paling kita jamaah bilang begini, pantas Ustaz. Ya kan? Wajar dia mah kalau dikira wiridnya kencang, duduknya kuat, Ustaz. Alasan kita tuh. Giliran kemudian satu saat nih misalnya Ustaz Syarif kesiangan, gitu ya? Itu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun beliau mimpin sholat subuh berjamaah dan baca Burdah Al-Madih, gara-gara terlambat dan kagak berjamaah sekali doang. Itu yang dicontohnya sekali buat pegangan kita dan tolak ukur kita sebagai jamaah. Tuh, Ustaz Syarif aja kagak jamaah. Ya, apalagi gua. Jadi yang kayak begitu-begitunya tuh, kalau diambil sama jamaah, guru-gurunya, Ustaz tuh rata-rata diambil keburukannya.
Giliran banyak kagak banyak dicontoh. Maka mindset kita harus kita ubah Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tadi beristikharah ini, roman-romannya tadi saya bilang ogah kayaknya buat berguru dan kemudian dengerin ceramah saya. Kenapa? Lah saya mah masih nongkrong di jalan, kadang masih sambil lepas kulkus rokok sambil jalan. Kan kalau sebagai seorang alim, sebagai orang yang kemudian dia khidmat kepada ilmu agama, rasa-rasanya yang kayak begitu itu udah kagak wajar, udah kagak pantas. Maka dulu Al-Imam Al-Bukhari itu ketika kemudian beliau ngelihat ada seorang ahlul hadis, Imam ahlul hadis, Imam Bukhari juga ahlul hadis, itu pengen ngambil hadis ke Naisabur. Naisabur itu kalau nggak salah sekarang ini sekitaran Uzbekistan, yang namanya Tan begitu, itu daerah-daerah Naisabur itu. Itu Imam Bukhari di daerah beliau Naisabur itu, beliau kemudian jalan menuju Irak, pengen nyari satu hadis doang. Ternyata ngelihat seorang ahlul hadis yang di Irak saat beliau udah sampai itu 4 bulan atau 5 bulan perjalanan. Udah sampai di sono, ternyata ahlul hadis tadi, kiai tadi, orang alim tadi lagi ngegoro-goroin binatang. Ngegoro-goroin binatang. Apalagi ngegoro-goroin orang, tahu ngegoro-goroin? Ini saya sambil pakai bahasa saya ya. Sama kan ya? Sama. Apa ngegoro-goroinnya? Kuda, makanannya apa? Rumput. Itu kemudian sama seorang ahlul hadis yang di Irak kagak disediain rumput. Wadahnya cuma hanya disediain apa? Kerikil-kerikil doang. Ketika Imam Bukhari nanya, Syekh, kenapa itu kagak dikasih rumput? Kata Syekh, saya belum sempat buat nyari rumput, maka saya sediakan itu wadah yang isinya kerikil-kerikil, biar dia sangka bahwa itu adalah makanan yang saya sajikan buat dia. Imam Bukhari kagak jadi berdua sama dia. Pulang, hadisnya kagak diterima. Mungkin kalau bapak sekarang melihat saya minum berdiri, kayaknya juga ogah itu. Buat beguru gua ngaji sama Pak Isal, apa masih berdiri minumnya. Maka saya di kampung itu di Babelan masih ada tradisi, kalau ada ustadz, ada kiai, apalagi masih muda gitu ya, terus kemudian udah dapat penghormatan buat khutbah Jumat, ketahuan dan kelihatan pakai celana pendek, besok dicoret itu. Iya, dicoret itu jadi khotib itu ada di sini. Belum ada. Doa ya. Itu luar biasa ulama-ulama kita untuk menjaga keilmuan sampai sebegitunya itu. Nah ini saya ceramah di tempat apa ini? Itu baru mukadimah tuh ya. Bagaimana sikapnya orang-orang terdahulu menghormati dan memuliakan ilmu, bukan cuma hanya dari kitab yang beliau pelajari, tapi melihat bagaimana sosok seorang yang kemudian kita ambil ilmunya. Karena yang muda-muda ini kita terkadang masih banyak hawa nafsunya dibanding kezuhudannya. Kalau kiai sepuh kita, kalau beliau sudah istiqomah dan kemudian kita jadikan panutan, memang udah sesungguhnya. Yang repot
kita ini yang jadi ustadz-ustadz muda, yang udah terlanjur, terkadang masyarakat percaya banget dengan panggilan kiai kepada kita yang masih muda. Ternyata kita pas lagi apa? Lagi dalam keadaan sendirian, kita mohon maaf melakukan kemaksiatan. Maka ini sebenarnya buat rem buat saya dan buat kita semuanya. Nanti kalau cari ilmu, carilah dari sumber-sumber yang memang mereka secara kezuhudan, secara keilmuan, secara ketokohan, secara masyaikhnya atau keguruannya itu jelas. Nah, saya biar bapak dan ibu kagak ragu sama saya. Tadi ketika kita sedikit bicara tentang profil daripada bagaimana kita belajar kepada seorang masyaikh, biar kagak ragu, saya kenalin diri. Ya, alhamdulillah belajarnya memang kagak serius-serius banget saya akui. Tapi karena keberkahan guru yang alim, yang soleh, yang zahid, akhirnya menghantarkan saya ini sedikit-sedikit mah ngerti dah ilmu. Karena kan kalau dalam hadis dibilang siapa yang apa? Man yusahib sahibal kir. Siapa yang bergaul kepada orang-orang yang sering gali apa? Gali sumur, maka dia akan kecipratan daripada keringatnya tukang gali sumur. Dan siapa orang yang bergaul dengan ashabul itri, orang-orang penjual minyak wangi, kita kagak beli, deket sama tukang minyak wangi, seperti kagak beli, kebagian wangi, begitu ya. Ini saya mah kebagian keberkahan sama kebagian wanginya para masyayikh aja. Kalau timbang-timbang belajar mujahadah, makanya saya kurang. Alhamdulillah Pak, saya waktu masih di Indonesia waktu itu belajar sama Syekhana Kiai Syukur Makmun. Setelah dari beliau kemudian saya ingin buat ke Mesir. Beliau kagak ngizinin Pak, tapi saya tetap berangkat. Hafalan udah, bahasa Arab udah, baca kitab udah, pengumuman kagak lulus. Kenapa? Kiai kagak ngizinin Pak. Giliran saya kagak pengen keluar negeri, Kiai kemudian nyuruh keluar negeri. Nah, temuin Habib Hasan Al-Jufri di Jagasatru Cirebon. Kemudian beliau kirim surat sama Habib Hasan Al-Jufri di Cirebon itu ke Jagasatru. Saya tes Fathul Qorib, kemudian tes Al-Jumiyah, terus kemudian disuruh baca rating sedikit gitu ya. Bisa. Suruh nunggu saya. Lu pulang aja, yang lain-lain pada nginep sebulan, saya disuruh pulang ya. Saya bilang agak lulus lagi. Dalam hati. Ternyata pas saya pulang di WA itu, selamat Anda lulus dan berangkat ke Yaman. Jadi alhamdulillah Pak ini, biar kata apa, kagak mujahadahnya terlalu besar, saya akhirnya berkat Syekhona kemudian berkat guru-guru berangkat ke Yaman. Di Yaman banyakkan ziarah saya Pak, sama belajarnya. Jadi ini saya pengen tekankan kepada masyarakat kita, jangan sampai goyah ini dengan media-media sosial yang udah banyak banget kagak percaya sama yang namanya karomat. Kita selalu menyampingkan karomat dengan kata-kata khurafat, sehingga akhirnya segala peristiwa istimewa yang terjadi pada wali-waliullahnya kita akhirnya jadi pada kagak percaya. Memang betul ada beberapa ulama yang melarang untuk kemudian berbicara karomat di tengah masyarakat umum, karena enggak semua orang
itu akan menerima tentang karomat tersebut, apalagi kalau kagak masuk apa? Kagak masuk akal. Rasa-rasanya susah. Gitu ya. Nah ini saya belajar di sana Pak, sama Abu ya Habib Abdullah bin Muhammad Baharun yang punya Lahkoh. Setelah saya di sana itu alhamdulillah yang saya kagak pernah mimpi-mimpi sama Abu Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh itu kalau dia Pak duduknya kayak saya sama Ustaz Syarif. Kalau di sini kan susah Pak kira ya. Ya Allah mau ketemu di Monas ngelihat wajahnya aja itu harus melihatnya dari layar. Di sono kagak kita Pak. Salaman bolak-balik ketemu beliau, welcome beliau. Mau ke rumah beliau, welcome beliau. Saya ketemu sama beliau, duduk sama beliau, ngaji sama beliau. Ketemu lagi sama almarhum Al-Maghfurlah Sultanul Ilm Al-Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri. Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri itu dapat gelar saat itu, gelarnya Sultanul Ilm, rajanya ilmu. Kenapa Pak? Saya ngaji setiap hari Kamis sore dari ba'da asar sampai maghrib. Beliau punya tasbih yang 1000 Pak. Itu dari mulai ba'da asar sampai maghrib, putaran tasbih baca sholawat Jibril itu 10.000 sambil ngajar. Jadi yang baca kitab Asy-Syifa fi Huquqil Mustafa karyanya Qadhi Iyad tentang bagaimana hak-haknya Rasulullah SAW itu saya diajarin sama Habib Salim. Kemudian kita yang baca, beliau cuma ngedengerin doang Pak sambil baca sholawat Jibril 10.000 itu tuntas Pak. Dari ba'da asar sampai maghrib kita ada yang baca 10.000. Boro-boro kita. 1.000 aja udah apa? Kesemutan. Gitu ya. Itu kan beliau apa itu kita. Saat kemudian kenapa beliau dikasih gelar Sultanul Ilm, rajanya ilmu. Nih ruangan sebesar ini Pak, semuanya isinya kitab. Rumah beliau ada di lantai 2. Ini seisi ruangan tamu semuanya kitab. Ada murid ini, teman-teman kita waktu itu nanya, mohon maaf Habib, kata teman saya, ini kitab-kitab yang ada di rumah Habib udah dibaca semua kok belum? Apa kata Habib? Salah pertanyaannya. Yang benar gimana Habib? Kitab-kitab yang ada di sini udah dihafalin apa belum? Kalau baca mah udah semua baca. Yang permasalahannya udah pada hafal belum ini kitab semuanya? Itu ternyata Pak almarhum Al-Maghfurlah Sayyidil Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri itu semua kita Pak, satu ruangan, satu perpustakaan beliau hafal. Luar biasa. Maka kalau ngejelasin satu hadis Pak, satu hadis itu bisa berhari-hari. Kenapa? Sanad hadisnya dibaca, referensi kitabnya dari kitab Sahih Bukhari dibaca, Sahih Muslim dibaca, dari Sunan Tirmidzi, Sunan Abi Daud, semuanya dibaca dari Musnad Imam Ahmad. Apalagi kalau udah bicara fikih Pak, wah Allah, dari berbagai macam mazhab itu beliau sampaikan. Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri, saya alhamdulillah masih ketemu sama beliau dan sempat dipakai imamah Pak sama beliau. Udang-udang. Cuman saya kagak pernah berani Pak pakai udang-udang. Ya kecuali ada acara-acara khusus gitu. Gitu ya. Karena kalau kata Syekh Ali As-Subromalisi itu di dalam kitab Al-Yaqut An-Nafis, orang kalau belum alim-alim banget jangan pakai udang-udang kata beliau. Ngapa? Takut nipu orang. Kan dulu kita ya di
di masyarakat Betawi pakai peci putih aja dulu kita sama orang tua kita masih kagak boleh dulu. Sekarang kan udah lumrah banget. Saya masih ingat banget dulu di Betawi kita nih, kalau belum haji, belum umroh, pandangan banget kayaknya pakai peci yang warnanya putih. Yang kedua, pantangan banget kayaknya kalau ke masjid udah dipanggil kiai, udah dipanggil ustaz, udah dipanggil pak haji, terus kemudian ke masjid kagak bawa sorban, kagak pakai peci. Kata uas saya kagak aci. Gara-gara peci doang kagak aci. Padahal kagak ada syaratnya sama rukunnya itu di dalam kitab sholat. Tapi di Betawi ada itu. Gitu ya. Nah kalau kata Syekh Ali Yasin Brahmanis itu kagak boleh. Kena nipu-nipu masyarakat. Tapi kalau menurut Habib Salim dan menurut Syekh Abil Hasan Asyadzili, justru kita ini Mbak, apalagi di zaman fitnah kemudian yang dimana sunnah Rasulullah SAW itu udah banyak orang ninggalin. Maka kata Habib Salim Asy-Syadzili dan Syekh Abil Hasan Asyadzili, itu kita harus izhar sunnah. Udah mesti kita nih kalau ke masjid bawa sorban kita, kalau ke masjid pakai peci kita, mau hitam mau putih, pakai gamis kita. Kenapa? Udah banyak orang yang kemudian sholat udah nggak menghargai makna sholatnya. Sholat yang penting sah, kemudian menggugurkan kewajibannya. Selesai Ustaz, yang penting saya udah sholat. Sholat kan ada yang pakai kaosan terus kemudian mentalita bacaannya. Kita kan lagi taklim di belakang lagi baca mentalita. Gitu ya. Jadi apa? Pakai yang kayak gitu. No, ahlul maksiat, no. Orang-orang yang ahlul maksiat pakai pakaian maksiatnya bangga. Crop top ya, Bu ya. Crop top apa namanya? Kalau kita tengok mana lagi Bu? Kalau crop top tuh bajunya mah utuh, cuma apa dipotong gitu atau dikecilin sampai kemudian pusernya kelihatan. Ya. Seharusnya itu baju buat anak-anak umur 5 tahun dipakai emponya. Ya, contoh itu, usernya mana-mana itu. Sekarang lo model banget kayak begitu, gitu ya. Lah itu ahlu maksiat aja yang dia sedang berdurhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bangga dia nih, trendy, ya, kekinian, modern. Tuh. Gak mau apalagi kalau kita udah main ke Jaksel gitu ya. Anak-anak Jaksel. Jadi kayak kita kembali ke zaman Siti Nurbaya. Yang dulu orang tua kita, kemudian nenek-nenek kita masih pakai ketembenan aja. Kalau kemana-mana, gitu ya. Ada yang pakai kutang-kutangan aja itu. Dulu nenek-nenek, ya kan ya. Kalau lagi pada nyapu, lah sekarang itu, ya Allah, perawan-perawan gadis, cakep-cakep banget, di Jaksel itu. Ya, lah itu udah sekarang bangga betul itu sekarang ngeluarin tank-topnya malah di luar, baju benernya di dalam. Dibalik sekarang, pakai kutangnya di luar, kemudian baju benernya di dalam. Bener kan? Bener. Nah, iya kayak begitu. Lah kalau mereka aja bangga, kenapa kita kagak bangga? Makanya udah mulai, gitu ya. Apalagi yang udah umuran 40 tahun ke atas, ke masjid mah setidaknya bawa sejadah sampai, gitu ya. Karena di dalam kitab Lubabul Hadis karyanya Al-Imam Jalaluddin Asyuyuti itu dikatakan innal malaika yastaghfiru li ahli al-amaim. Malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu Wa Taala itu
selagi ini sorban dia bawa, selagi sorban dia pakai, selagi sorban dia ikat menjadi igel-igelnya, maka selagi itu juga malaikat terus memohonkan ampun buat bapak-bapak itu semuanya. Ya begitu. Besok kita bawa imamah kita, Pak Ustaz di berdua kayaknya itu kita. Gitu ya, kalau diajar-ajarin yang sederhana kayaknya obyah kita. Padahal pahalanya luar biasa. Tuh. Nah kalau menurut Habib Salim tadi, bahkan kata Imam Abil Hasan Asy'adzili, kalau jadi orang Islam mah kemudian hadir ke majelis-majelis ilmu, hadir ke masjid, tunjukkan dari mulai pakaiannya cari yang cakep kagak ada, setidaknya yang bersih. Jangan habis main layangan anak-anak kita. No, sholat udah berangkat. Anak-anak kita disuruh gitu. Ngaji habis main, sekarang main gambaran lagi mentok banget. Dong. Ya. Main gambaran tuh aja. Main layangan udah hilang, gambaran udah hilang. Terus ini apa namanya? Burung udah hilang, burung darah mereka. Lagi ngetok banget. Itu anak kita. Dong, ngaji itu TPK no. Habis main langsung aja. Masih gerah. Ya, pakai kawasan. Itu sikap kita, Pak. Kalau ama agama kayaknya kurang open banget. Dulu istilahnya entah almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ itu bilang guru-guru TPK, guru-guru agama di kampung-kampung itu layahya walayam, enggak itu kagak mati. Sampai pecinya kita lihat kayak apa? Kayak buah matang di kebun. Dari mulai hitam sampai merah-merah. Iya. Kenapa? Karena banyak yang kagak open kita kalau sama agama. Contoh kecil. Anak kita lesnya les bahasa Inggris, kemudian anak kita lesnya les IPA, les fisika, les apa lagi? Matematika. Lesnya jam 3 pada asar misalnya. Itu setengah jam sebelumnya anak kita udah kita panggil tuh, Dong. Gini, ngapa Mak? Kan lu jam 3 mau les, mandi cepetan. Begitu pernah kita? Iya. Tasnya disiapin, dienterin. Wah, gila dienterin kita. Kalau dia punya sepedanya juga kita siapin. Les matematika tuh. Giliran ngaji TPK, ikro 1 hilang, ikro 2-nya hilang, aman ikro 6-nya hilang, tinggal ikro 4 sama ikro 5 itu biasanya potongannya. Itu dia udah lencak banget. Gitu ya. Emaknya open itu. Ya, bawa dong. Ntar kalau ditanya sama Ustaz, bukti tuh bahwa lu ngaji. Sampai sobek. Gitu ya. Covernya kagak ada, ikro 1-nya kagak ada, ikro 2-nya kagak ada. Rajin dan rekam. Tuh. Anak kita tuh kalau giliran belajar apa begitu Pak Bu. Kita ini juga kurang open. Bukan bandingin, biar pada mikir. Iya, jadi agama itu harus kuat juga Pak ekonominya. Agama juga harus kuat dari kitanya. Kalau kitanya sebagai orang Islam melemahin, Masya Allah, ya bakalan runtuh ini agama kita. Saya udah dapat kode Pak, jadi dari Surabaya. Jadi bahwa jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah kemudian kita penting terus untuk duduk di majelis ilmu kayak begini karena banyak sekali ajaran-ajaran agama kita yang kita belum banyak mengamalkan.
Semoga dengan adanya majelis Burda, dengan adanya guru-guru kita yang terus mengajarkan kita semuanya, kita semakin istiqomah dan kemudian diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengamalkan apa yang kita dapat dari guru-guru kita semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila banyak kekurangan, kesilapan itu dari kebodohan saya. Yang benar semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala.